Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar matematika. Hari ini kita berjumpa lagi ya untuk membahas pelajaran matematika kali ini. Nah, pembahasan kali ini adalah bangun datar. Nah, kita akan membahas tentang bangun datar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menentukan ciri-ciri bangun datar, ada segitiga, segi empat, dan lingkaran. Nah, menentukan simetri seliput pada bangun datar. Menentukan simetri putar pada bangun datar. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pembelajaran ini. Pertama adalah ciri-ciri bangun datar. Bangun datar terdiri dari bentuk segitiga, segi empat, dan lingkaran. Nah, ini adalah satu adalah segitiga. Nah, jenis segitiga ini dapat dilihat berdasarkan panjang sisi atau besar sudutnya. Jadi, segitiga itu banyak macamnya ya. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini memiliki 3 sisi sama panjang. Manakah yang dimaksud dengan sisi ini? 1, 2, 3. Ini adalah segitiga sama sisi karena memiliki 3 sisi yang sama. Kemudian memiliki 3 sudut sama besar, yaitu 60 derajat. Manakah yang dimaksud dengan sudutnya? Ini, sudut 1, sudut 2, sudut 3. Ada 3 sudut dan ketiga-tiganya ini harus sama besar, sehingga dikatakan dengan segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki memiliki ciri yaitu yang pertama memiliki 3 sisi di mana 2 sisi antaranya sama panjang. Nah, ada 3 sisinya juga ya. 1, 2, 3. Ini adalah sisinya ada 3, di mana ada 2 sisi di antaranya sama panjang. Berarti ini satu dengan ini. Ini harus sama panjang untuk mendapatkan segitiga sama kaki. Dan yang bawah ini tidak boleh sama panjang ya. Harus beda, lebih kecil daripada yang 2 ini. Kemudian memiliki 3 sudut. Nah, 1, 2, 3. Di mana 2 sudut pada kaki-kakinya sama besar. Nah, ini dengan ini sama besar. Sedangkan ini beda ya. Ini lebih kecil daripada ini ya. Oke. Ada sudut kakinya. Kemudian segitiga sembarang. Nah, manakah yang dimaksud dengan segitiga sembarang? Sama-sama ya, tetap memiliki 3 sisi. 1, 2, 3 yang tidak sama panjang. Nah, ketiga sisinya ini tidak ada yang sama panjang ya. Ada yang panjang, ada yang setengah panjang, ada pun yang paling pendek ini. Nah, kemudian memiliki 3 sudut yang tidak sama besar. 1, 2, 3. Jadi ada 3 sudutnya. Semua ketiga sudut ini tidak ada yang sama. Maka itulah yang dikatakan dengan segitiga sembarang. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga siku-siku. Di sini segitiga siku-siku ini memiliki 3 sudut. Ada juga 3 sisinya ya. 1, 2, 3. Tetap ada 3 sisinya. Tetapi memiliki 3 sudut di mana salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, ada 3 sudutnya. 1, 2, 3. Nah, di mana salah satu dari ketiga ini termasuk sudut siku-siku. Manakah yang dimaksud dengan sudut siku-siku? Yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Ini adalah salah satu sudut siku-siku. Jadi, kenapa dikatakan segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya memiliki sudut siku-siku. Sedangkan selanjutnya adalah segitiga lancip. Nah, segitiga lancip ini tetap memiliki 3 sisi ya. 1, 2, 3. Tetapi yang membedakan adalah memiliki 3 sudut juga. Di mana sudut-sudutnya itu merupakan sudut lancip semua. Nah, ini 1, 2, 3. Jadi ketiga sudutnya ini adalah sudut lancip, di mana itu tidak boleh melebihi daripada 90 derajat. Jadi di bawah 90 derajat dikatakan dengan lancip. Kenapa dikatakan segitiga lancip? Karena ketiga sudutnya ini adalah sudut lancip. Selanjutnya adalah ada segitiga tumpul. Nah, tetap memiliki sisi 3 ya, tetap 3 sisinya. Tetapi setiap sudutnya itu di mana
salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Tetap ada 3 sudut. Di mana salah satu sudutnya itu adalah sudut tumpul. Mana yang dimaksud dengan sudut tumpul ini? Itu adalah lebih daripada 90 derajat, di atas 90 derajat ya. Kalau sudut tumpul di atas 90 derajat. Ini dikatakan dengan segitiga tumpul karena salah satu sudutnya itu, titik sudutnya adalah sudut tumpul. Oke, selanjutnya kita pindah ke segi empat. Nah, segi empat ini ada juga beberapa macam ya. Yang pertama adalah persegi. Ada persegi. Nah, ini yang maksud dengan persegi, memiliki 4 sisi yang sama panjang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisinya ini semuanya sama panjang. Nah, sama panjang memiliki 4 sudut sama besar, yaitu merupakan sudut siku-siku. Jadi, ada 4 sudutnya juga. Jadi, setiap sudut itu ada 4-4-nya itu. Keempat-empatnya itu adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi, 1, 2, 3, 4 semuanya itu adalah 90 derajat atau termasuk dengan sudut siku-siku. Nah, persegi empat selanjutnya adalah persegi panjang. Tetap memiliki 4 sisi ya. 1, 2, 3, 4 sisi. Di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Mana yang dimaksud dengan sisi sejajar? Sisi atas dengan sisi bawah. Samping kanan dengan samping kiri. Nah, sama panjang. Samping kanan dengan samping kiri sama panjang. Atas dengan bawah itu sama panjang. Memiliki 4 sudut sama besar. Yaitu bersudut siku, siku merupakan sudut siku-siku. Nah, tetap juga merupakan keempat sudutnya ini merupakan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Beda dengan yang di atas tadi, persegi itu sama, nah, sisinya sama panjang semua, tetapi ini hanya 2 sisi yang sama panjang, sisi atas dengan sama, sisi bawah sama panjang, sisi kanan dan sisi kiri sama panjang. Segi empat selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang ini memiliki juga 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Manakah sisi yang berhadapan? Sisi atas dengan sisi bawah. Sisi kanan dengan sisi kiri itu sama panjang. Kemudian memiliki 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Terdiri atas 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Nah, manakah yang dimaksud dengan sudut lancip dan sudut tumpul? Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini. Sudut ini adalah sudut tumpul. Dengan ini. Nah, yang ini berhadapan. Ini sama besar, besarnya. Nah, dinamakan dengan sudut tumpul. Nah, ini sudut lancip. Nah, 2 sudut lancip, 2 sudut tumpul. Nah, berhadapan juga. Ini pasti sama besarnya di sini nanti dengan ini. Tidak boleh tidak sama. Itulah dikatakan dengan jajar gencang. Nah, apalagi segi empat selanjutnya adalah bola ketupat. Nah, mana bola ketupat ini? Bola ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. 1, 2, 3, 4. Jadi semua sisinya ini sama panjang. Nah, kemudian memiliki 4 sudut yang terdiri atas 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Nah, ini ya. Ini tetap 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul, hampir sama dengan jajar genjang. Cuma jajar genjang itu semua sisinya itu tidak sama, hanya sisi yang berhadapan yang sama. Sedangkan bola ketupat itu semua sisinya sama, cuma ya dia ada ada 2 sudut yang memiliki sudut tumpul dan 2 sudut memiliki sudut lancip. Nah, ini sudut tumpul ini sudut lancip. Nah, selanjutnya masih di segi empat ada layang-layang. Nah, layang-layang ini ada anakku biasa lihat ya. Biasa dipakai layang-layang setelah panen raya ya. Layang-layang ini tetap memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Di mana 2 pasang sisinya sama panjang ini. 1, 2. Ini harus sama panjang. Yang di atas juga sama panjang di atas. Yang di bawah sama panjang dengan yang di bawah. Memiliki 4 sudut. Di mana sepasang sudutnya sama besar. Memiliki 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Di mana ada sudut sama besar, di mana sepasang yang ini. Sudut kanan dengan sudut kiri sama besar. Dikatakan dengan segi empat berbentuk layang-layang. Nah, sekarang trapesium sama kaki. Nah, ini yang dimaksud dengan trapesium sama kaki. Tetap memiliki 4 sisi, di mana terdapat sepasang sisi yang saling sejajar. Mana yang dimaksud dengan sepasang sisi yang sejajar? Sisi kanan dengan sisi kiri. Nah,
Kemudian memiliki 4 sudut, di mana 2 pasang sudutnya sama besar. Mana sudutnya? 1, 2, 3, 4. Di mana 2 pasang sudutnya sama besar. Mana sama besar? Sudut ini dengan ini dengan ini. Ini sama besarnya. Dikatakan trapesium sama kaki. Nah, sekarang kita memasuki lingkaran. Nah, lingkaran itu memiliki cuma satu sisi, yaitu sisi lengkung. Nah, ini saja. Berputar-putar. Nah, ini saja satu putaran. Dinamakan dengan sisi lengkung. Tidak memiliki titik sudut. Jadi, lingkaran itu perlu kita ketahui bahwa lingkaran tidak memiliki titik sudut. Nah, manakah contoh lingkaran? Hayo. Nah, ini ada gambar jam ya. Ini jam ini adalah termasuk lingkaran, berbentuk lingkaran. Apalagi roda sepeda. Nah, ini. Ini berbentuk lingkaran. Nah, benda apalagi banyak di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Simetris lipat pada bangun datar. Sebuah bangun datar dikatakan simetris jika bangun tersebut dapat dilipat menjadi 2 bagian yang tepat sama bentuk dan ukurannya. Ya, sekarang kita beralih ke simetris ya. Berikut contoh bangun datar simetris. Jadi, seluruh bangun datar yang ada di sini adalah bangun datar bersumbu ada termasuk bangun datar simetris ya. Nah, yang pertama adalah segitiga sama kaki. Nah, ini segitiga sama kaki yang memiliki satu sumbu simetri. Ini saja satu. Karena sekali lipat saja tidak boleh lagi 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, setelah dilipat satu kali, berarti sama besarnya ini dengan ini. Itulah dikatakan dengan satu sumbu simetris. Yang kedua, segitiga sama sisi mempunyai 3 sumbu simetris. Mana yang dimaksud dengan segitiga sama sisi? Ini. Berapa sumbu simetrisnya? Ada 3. 1, 2, 3. Selanjutnya, persegi memiliki 4 sumbu simetris. Mana yang dimaksud persegi? Nah, ini adalah persegi. Ada berapa sumbu simetrisnya? Ada 4. Mana? 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya adalah persegi panjang memiliki sumbu simetris 2. Nah, cuma 2 sumbu simetrisnya. Itu persegi panjang seperti ini ya. Berapa sumbu simetrisnya adalah 2, 1, 2. Dan yang terakhir adalah layang-layang memiliki satu sumbu simetris. Ini adalah layang-layang yang memiliki satu sumbu simetris. Ini 1. Berikut contoh bangun datar simetris masih ya. Bangun datar masih di sekitar bangun datar simetris, yaitu kemudian belah ketupat. Nah, belah ketupat itu ternyata memiliki sumbu simetris ya. Ada berapa sumbu simetrisnya? Ada 2. Kita hitung. 1, 2. Kemudian ada lingkaran juga memiliki sumbu simetris. Lingkaran memiliki sumbu simetris yang tak terhingga karena dapat dibagi menjadi 2 bagian yang sama memiliki titik tengah. Jadi lingkaran itu terhingga ya. Biar kita lipat-lipat berapa kali nggak ada juga masalah ya. Memiliki banyak sumbu simetris ya. Kemudian ada trapesium. Nah, trapesium hanya memiliki satu sumbu simetris. Satu. Dilipat ke sini saya, dilipat lagi tidak bisa karena pasti tidak memiliki ukuran sama. Jadi cuma memiliki satu sumbu simetris. Nah, bagaimana? Ada juga bangun datar yang tidak simetris, tetapi bangun datar yang tidak simetris tidak memiliki sumbu, dikatakan dengan tidak memiliki sumbu simetris. Jadi bangun datar yang tidak simetris dikatakan dengan tidak memiliki sumbu simetris. Berikut contoh bangun datar tidak simetris. Nah, ada bangun datar yang tidak simetris ya. Yang pertama adalah segitiga lancip. Kedua ada jajar genjang. Ketiga ada trapesium. Yang keempat ada segitiga sama segitiga tumpul. Sekarang kita memasuki pembahasan simetri putar dan bangun datar ya. Pada bangun datar. Nah,
Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan sebuah bangun datar sehingga dapat tetap menempati posisi semula. Perhatikan simetri putar pada bangun persegi berikut. Di sini, posisi awal. Nah, kita balik, naik. Nah, tetap. Kita balik lagi, di kanan. Kemudian kita balik lagi. 1, 2, 3. Kemudian kita balik lagi ke posisi awal, di bawah. Nah, kemudian kita putar lagi ke posisi awal, maka posisi setelah diputar satu putaran, penuh kembali ke posisi awal. Nah, berapa tadi simetri putarnya? Nah, siapa yang tahu berapa simetri putarnya? Nah, jadi bangun persegi memiliki 4 simetri putar atau disebut juga simetri putar tingkat 4. Berikut contoh simetri putar pada beberapa bangun datar. Nah, segitiga sama sisi memiliki simetri putar tingkat 3 atau 3 kali putaran. Persegi panjang memiliki simetri putar cuma tingkat 2 atau 2 saja. Ya, 2 kali putaran saja. Berikut jumlah simetri putar pada beberapa bangun datar ya, masih simetri putar. Jajar genjang memiliki simetri putar tingkat 3. Jadi jajar genjang itu kalau diputar sebanyak 3 kali akan kembali ke posisi awal. Belah ketupat memiliki simetri putar tingkat 2, cuma 2 ya. Kemudian kembali ke posisi awal. Oke, bagaimana teman-teman? Nah, belajar matematika itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.